Oke, ketemu lagi sama gue Rizal di Let On Tech. Nah, di video kali ini gue mau cerita soal keresahan gue. Jadi beberapa hari yang lalu temen gue, sebut aja si Budi ya. Jadi si Budi ini dia dimintain bantuan sama temennya. Nah, si temennya ini dia minta jasa untuk foto prewed. Dan akhirnya si Budi ini ya ngasih lah price list dia, harga dia, dan yang menurut gue sesuai dengan kualitasnya lah. Nah, cuman si temennya ini dia minta harga temen karena katanya dia lagi nggak punya uang, dan bahkan si temannya Budi ini itu dia mau membayarnya nanti setelah nikah karena dia benar-benar nggak ada uang. Dan akhirnya setelah ya beberapa waktu mendekati sesi pemotretan, si Budi ini konfirmasi lagi lah ke temannya, katanya ya jadi nggak sesi foto. Tapi si Budi ini dapat respon yang kurang bagus, jadi dia mendapatkan respon katanya si temannya ini udah dapat fotografer yang ikhlas ya, intinya dapat fotografer yang gratis lah dan nggak harus bayar. Ya, si Budi ini, si teman gue ini, dia jadi kayak nggak enak hati dan justru merasa bersalah ya. Nah, kasus-kasus kayak gini tuh sering banget terjadi ya. Jadi buat orang-orang yang ngejual jasanya ya biasanya fotografer, terus juga videografer, editor, desain gitu. Mungkin merasakan kasus-kasus dimintain harga temen. Nah, buat gue pribadi ini bikin gue resah ya. Jadi orang-orang Indonesia ini masih memandang bahwa sebuah karya itu murah, padahal enggak ya, sebuah karya itu mahal. Dari mulai alatnya sendiri, kalau kita ngomongin alatnya itu mahal, belum dari idenya. Nah, gue cuman mau sedikit menyampaikan pesan aja ke kalian buat yang lagi cari fotografer atau mungkin yang cari jasa di bagian kreatif gitu ya, di bidang kreatif. Menurut gue kalian harus tahu dan mengerti bahwa pekerjaan ini tuh nggak gampang dan nggak murah gitu, nggak semurah dan nggak segampang yang kalian pikirkan gitu. Dari alat-alatnya aja udah mahal. Seorang fotografer itu perlu kamera, perlu orang, perlu alat-alat, perlu gear tambahan, perlu komputer untuk mengolah momen kalian, mengabadikannya dari kamera. Setiap momen itu perlu orang-orang di setiap titik, belum nanti foto kalian ini harus diedit. Itu perlu modal yang bisa dibilang cukup lumayan banyak. Dan menurut gue agak kurang etis aja kalau misalnya kalian tiba-tiba datang minta harga temen, tapi ketika teman kalian bangun bisnis ini, beli kamera, beli komputer, beli aksesoris, kalian sama sekali nggak bantu gitu. Bahkan Newport pun enggak gitu. Jadi ketika teman kalian udah buka bisnis, kalian datang-datang minta harga teman. Menurut gue ini agak kurang etis ya. Jadi buat kalian yang cari jasa foto atau jasa di bidang kreatif lainnya, kalian harus mengerti lah. Kalau misalnya kalian nggak ada budget banyak, ya sesuaiin budget kalian. Karena sebenarnya banyak banget kok di bidang fotografi sendiri ya. Itu banyak banget jasa fotografi dari mulai entry, dari mulai mid sampai high itu banyak. Jadi sesuaiin budget kalian dan hargain gitu. Dan menurut gue agak miris ya ketika temen gue cerita itu tentang temennya udah dia minta harga temen, terus nanti dibayarnya ketika udah nikah dan katanya nggak punya uang gitu. Ya memang kalian pikir para fotografer ini nggak perlu uang gitu, nggak perlu sesuatu untuk dibeli gitu, nggak perlu sesuatu untuk dibayar kan? Ya semua orang tuh sama gitu, kebutuhannya juga beda-beda kan. Nah, terus juga buat para fotografer, menurut gue kalian harus profesional. Buat kalian yang serius ya, gue ngomongin yang serius untuk membangun bisnis di bidang fotografi, itu kalian harus profesional. Beda mungkin buat kalian yang iseng-iseng, cuman ya udah sekedar ya udah gue foto nih, kalau ada yang mau oke, kalau yang enggak masalah. Itu ya beda lagi sih buat gue ya. Tapi kalau benar-benar kalian mau jadi seorang profesional fotografer yang hidup dari fotografi, kalian jangan mau ditawar gitu. Kalian jangan mau dimintain harga temen. Karena kenapa? Karena itu akan membuat kita jadi nggak profesional. Karena sekali kalian ditawar, ya udah kesana kalian gampang ditawar. Bukan ditawar sih, kalian akan nggak dihargain. Intinya kayak gitu. Kalau ditawar dengan masuk akal, dengan pertimbangan, ya itu nggak masalah. Ya beda-beda tipis dari harga kalian punya, terus ditawar ya nggak masalah. Tapi banyak banget orang yang minta harga teman, bahkan diminta gratis. Berarti kalian harus profesional gitu. Kalian beli alat itu nggak murah ya. Jadi kalian harus profesional sama diri kalian sendiri. Coba menjadi fotografer yang memang dipandang, dihargain gitu ya. Dan kalian jangan selalu ngikutin pasar ya. Kalian coba untuk pasar ini ngikutin kalian lah. Kayak gitu. Terus juga memang kalian harus nyesuaiin antara budget foto atau harga kalian dengan skill dan alat kalian. Itu ya, memang juga kalian harus pertimbangkan ya. Dan kalau kalian
kayak gitu terus, maksudnya kayak mau ditawar harga temen, bahkan sampai gratis, itu kalian akan ngancurin pasar fotografi. Jadi bisnis fotografi ini lama-lama akan mati gitu kalau misalnya para fotografernya kayak gitu. Dan buat kalian yang mau cari fotografer itu ya menurut gua tadi balik lagi, sesuaiin budget kalian, hargai orang-orang yang bergerak di bidang jasa, terutama di bidang kreatif, karena sebuah ide itu nggak murah, sebuah momen itu juga nggak murah. Kalian akan menghargai momen itu mungkin nggak akan sekarang, mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu baru kerasa bahwa momen dalam sebuah foto itu benar-benar berharga banget, dan nggak mudah gitu ya. Dari alatnya itu mahal, terus juga dari idenya mahal, jadi nggak mudah lah. Dan balik lagi tadi, sesuaiin budget kalian. Dan mungkin sekian video dari gue, ini adalah salah satu keresahan gue yang ya sedikitnya gue mau sharing ke kalian. Mungkin video ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi ke kalian. Dan kalau kalian mau request konten apa lagi yang harus gue bikin, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe.